Jadi kalau bahasa kampung kami ada namanya kucung-kucung si surui. Nah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu kayak gitu. 4,46 pada Q1, Q2 3,39, Q2 3,94, Ya. Q3-nya 3,36. Jadi makin lama makin turun, makin lama makin turun. Sumbar ini seperti mati akal. Nggak ketemu sama dia lagi gimana cara dia keluar dari zona terkurung dalam labirin di bawah 4% ini. Nggak dapat akal sama dia lagi gitu. nggak bisa berakal lagi. Nggak berakal dia lagi, udah mentok gitu. Sumatera Barat ini betul-betul terkontrol dengan APBD. Kalau APBD-nya minim, ya selesai dia gitu. Saya melihat Sumatera Barat ini nggak punya regional champion program. Program bersamanya itu apa? Yang dikeroyok bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota apa? Ya, ada. Kita pun di dalam juga harus berbenah, jujur aja. Apakah betul Sumatera Barat ini ramah terhadap investasi? Menurut saya enggak. Nggak, betul. 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Top 100 Channel di Coffee Theory. Coffee Theory akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menyentuh, memprihatinkan dan meresahkan banyak orang di Sumatera Barat. Mungkin ini bagian dari pembahasan yang berseri ini. Sekarang kami mengundang seorang tokoh, seorang wartawan senior, ekonomi senior yang tulisannya sering membuat banyak keblinger dibuatnya. Pak Haji Tufai. Selamat sore. Sore, Pak Haji. bro. Sore. Haji TF biasa saya panggil. Ini fakta yang telah berseliweran, data yang sangat bisa dipercaya. Ekonomi Sumbar itu tidak maju-maju, bahkan dibilang orang tiarap dengan data terakhir dari BPS yang merilisnya. Dan ini menjadi sebuah tamparan bagi negeri Ranah Minang yang potensinya masih dipercaya orang sangat luar biasa. Persoalannya apa sih yang konkretnya, Haji? Ya, dia gini. Satu, ketika kita bicara ekonomi tentu kita bicara tentang data. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada Sumatera Barat hari ini tidaklah ujuk-ujuk terjadinya hari ini, tapi sebuah proses yang cukup panjang tanpa disadari, di mana penurunan ekonomi ini sudah terjadi semenjak tahun 2018. Ini diawali dengan makin mengecilnya kontribusi PDRB dari sektor pertanian. Nah, terus memuncak sampai akhirnya pada COVID. Pasca COVID itu betul-betul nggak bangkit lagi. Nah, kita coba tarik ke kondisi kekini. 2025 pada Q1 2025 Januari sampai Maret, Ya. pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tuh 4,46. Masih 4,46. Ya, kenapa? Karena ada stimulus konsumsi. Ya. Di mana pada Q1 itu ada Ramadan dan Idul Fitri. Yes. Nah, sehingga konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi dia naik. Q2, momentum itu tidak ada lagi. Nah, mulailah dia turun. Pada Q2, Sumatera Barat itu masuk peringkat 10 besar nasional, tapi bukan teratas. 10 besar pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia. Kalau saya baca 3 besar, 5 besar. 5 besar di inflasinya. Inflasinya memang nomor 5 tertinggi se-Indonesia. Nah, lanjut ke Q3. Di Q3, kita memang sudah memperkirakan akan terjadi penurunan lagi. Jadi kalau bahasa kampung kami ada namanya kucung-kucung si surui. Nah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu kayak gitu. 4,46 pada Q1, Q2 3,39, Q2 3,94, Ya. Q3-nya 3,36. Jadi makin lama makin turun, makin lama makin turun gitu. Dari 3 buah Q itu, dengan kondisi kekinian yang sekarang itu sudah bisa dikatakan Sumbar ini provinsi miskin. Beda lagi indikatornya. beda lagi. Indikatornya. Cuman yang bisa kita lihat di sini adalah Sumbar ini seperti mati akal.
Nggak ketemu sama dia lagi gimana cara dia keluar dari zona terkurung dalam labirin di bawah 4% ini. Nggak dapat akal sama dia lagi gitu. Nggak bisa berakal lagi. Nggak berakal dia lagi, udah mentok gitu. Nah, dengan kondisi yang APBD masih ada di angka 20 triliunan, TKD-nya 25 triliunan total seluruh Sumatera Barat, pertumbuhan ekonominya segini. Apalagi tahun depan yang sudah terpangkas begitu dalam, makin berat. Sumatera Barat ini betul-betul terkontrol dengan APBD. Kalau APBD-nya minim, dah selesai dia gitu. Nah, tahun depan kan APBD-nya dipangkas nih. Solusinya gimana? Ya, mau tak mau, belanja operasional pemerintahnya dipangkas juga. Saya menyarankan ketika dalam rakor kemarin, walaupun ini pahit, tapi ini harus diambil. Belajar dari Argentina. Javier Milei itu begitu dilantik menjadi presiden, dia pangkas gaji pejabat negara 50%. Dia ciutkan kementerian dari 25 menjadi 11. Nah, pertanyaan kita, Provinsi Sumatera Barat itu ada 37 OPD. Mana mungkin? Ya, di mana kita nggak mungkin? Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau tidak diciutkan OPD, belanja modal ini makin lama makin kecil. Sepanjang belanja modal ini makin lama makin kecil, tidak akan bergerak ekonomi. Faktanya memang menunjukkan seperti itu. Data Q3, penurunan pertumbuhan ekonomi, salah satu dampak itu berawal dari penurunan belanja pemerintah. Tapi fakta lain yang kita rasakan, ini kan cuma bincang-bincang 100 channel ya. Fakta lainnya dikatakan tidak bergerak ekonomi itu, tiket pesawat mahal dan itu penuh juga pesawatnya, lalu SPBU banyak antri, lalu hotel mahal harganya dan banyak pula yang membookingnya full book semuanya. Ya, kalau SPBU, ini apa penyebabnya itu kan bergerak duit jadinya. Kalau SPBU rame kan ada beberapa. Harus jelaskan ini duit di pemerintahan atau duit di orang Sumbar gitu. Kalau posisi hari ini ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, turnover money di seluruh Sumatera Barat. Jadi ada beberapa penyebab menurut saya. Salah satunya itu kita udah mulai keluar dari apa yang menjadi kitoh kita. Sumatera Barat itu mau bicara dari sudut manapun, mau berdebat seperti apapun, basic ekonomi Sumatera Barat itu pertanian. Jangan pernah meninggalkan itu. Nah, yang terjadi pada hari ini, kita mulai keluar dari situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, maaf, saya melihat Sumatera Barat ini nggak punya regional champion program. Program bersamanya itu apa? Yang dikeroyok bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Apa? Ya, ada satu pemerintah provinsi, ada 20 kabupaten kota. Iya, karena bicara Sumatera Barat kan tidak pemprov. Ada kabupaten dan kota. Bicara kabupaten kota juga nggak bisa lepas dari provinsi. Nah, mestinya harus ada regional champion yang menjadi program bersama. Regional champion. Ini yang tidak ketemu. Tidak, gitu. Pak. Sumbarnya jalan ke Ilia, kabupatennya jalan kemudian. Tidak bisa gitu. Jadi harus ada sebuah program bersama yang menjadi titik fokus bersama. Kita belajarlah dari Maluku ini Utara. Faktor kepemimpinan di daerah ini gimana? Ya, termasuk salah satunya inilah dampaknya dari ya lebih karena mungkin kepentingan berbeda-beda, takut dapat namanya karena siapa. mereka tidak leluasa karena duitnya kecil mungkin lah. Ya, duit kecil kan salah satu gitu. Tapi kalau bisa diakselerasikan, duit yang kecil kan bisa juga bermanfaat, bisa lebih tepat sasaran. Tapi kan tidak dikolaboratifkan. Kembalilah ke Kitoh Sumbar. Kembali ke Kitoh. Kita belajar dari Maluku ya. Maluku Utara, sebuah pulau yang dipimpin oleh gubernur perempuan. Kenapa dia bisa tumbuh 39,02%? Karena mereka fokus. Di sana dia industri nikel. Lalu dibentuk smelter, program-program dari APBD-nya disupport mengarah ke sana. Kita memang nggak mesti seperti itu, karena kita memang tidak daerah industri. Kita ini kan daerah pertanian. Kenapa nggak kita fokus? Contoh sederhana, FAME itu terbuat dari CPO. Sawit itu ditanam di Sumatera Barat, diolah jadi CPO, dibawa ke Dumai, di Dumai diolah jadi FAME, lalu dibawa lagi ke sini. Apa namanya tuh? Daerah kita tuh. Jadi Q3 sampai Q3 inilah kondisi kekinian Sumatera Barat. Iya. Ekonomi, inflasi dan segala macamnya. Nah, apakah masih bisa nggak dikatrol di Q4 atau di Q1 tahun depan sehingga Sumatera Barat ini yang bikin resah itu kan nomor 1 terendah di Pulau Sumatera. Pada Q3 itu ya ada kondisi yang betul-betul menurut saya ini ada posisi di titik nadir nih. Satu, Q3 itu pertumbuhan kita Sumatera Barat itu nomor 34 dari 38 provinsi. Catat guys. Kita di bawah Papua.
hanya di atas Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Ya. dan di bawah itu NTB. Itu dari pertumbuhan ekonomi. Dari inflasi kita 5 besar tertinggi se-Indonesia. Pertumbuhannya rendah, inflasinya tinggi. Nah, komplit lah itu. Mau kondo ada di mana? Wah, jadi menurut saya ini memang sudah di titik nadir. Perlu sebuah terobosan besar, inovasi besar, Apa baik contoh? antara pemerintah maupun stakeholder yang ada. Apa Salah satunya contoh? kolaboratif tadi. Harus ada regional champion yang menjadi program bersama, dikeroyok bersama-sama yang membawa dampak terhadap perekonomian. Wis, mantap. Contoh yang Padi paling to sederhana. fly. Saya kasih contoh sederhana ya. Sumatera Barat ini daerah pertanian. Ya. Tanya saya satu, ada tidak pabrik pengolahan saus di Sumatera Barat? Nggak ada. Mana yang lebih mahal harga saus tomat 1 botol dengan harga tomat 1 kilo? Mahal saus tomat satu. Nah, kenapa kita tidak memikirkan hilirisasinya? Pisang batu dibawa orang dari Mentawai nyampe di Pekanbaru dijadikannya pisang kipas. Satu pisang kipas setara dengan 1 sikat pisang batu. Iya benar. Hilirisasi. Puluhan ton ikan dari Sumatera Barat ini mengalir dibawa ke Riau. Pertanyaan saya, ada tidak pabrik pakan ikannya di Sumatera Barat? Tidak ada, didatangkan dari Wah. Jawa dan dari Sumatera Utara. Ya. Contoh lagi, sajak bumi takambang, orang Sumatera Barat mau olah ubi kok kalau udah jadi sanjay jadi keripik. Mana yang lebih mahal sanjay 1 kilo dibandingkan dengan kitela yang 1 bungkus? Hilirisasi. Nah, kita ini kan tidak masuk ke ranah hilirisasi. Ya artinya kolaboratif yang dimaksud tadi itu memikirkan hilirisasi ya ini. Ada sharing program bersama, provinsi mainnya di mana, kabupaten main di mana, siapa badan penyangganya, bagaimana pemasarannya, begitu juga dengan yang lain-lain. Ketika dipertanyakan hilirisasi, duitnya dari mana Pak? Ya ini kan bisa swasta, kan tidak mesti pemerintah daerah, mesti bangun pabrik pabrik FAME. Kenapa Wilmar itu bangun pabrik FAME-nya di Dumai? Toh kebunnya di sini. Kenapa nggak paksa Wilmar Anda boleh lanjut HGU Anda di sini, tapi dengan catatan FAME-nya diproduksi di Sumatera Barat? Berapa dampak multiplier efeknya? Terus apa lagi indikatornya Ji? Sumatera Barat ini menurut saya ada beberapa permasalahan lah ya. Satu, kolaboratif antar daerahnya masih kurang berjalan. Ya. Nah, kemarin di Rakor, ya saya apresiasi juga, sudah ada keinginan untuk itu. Gubernur mengumpulkan seluruh bupati wali kota, walaupun yang datang itu banyak sekda, bupati dan wali kotanya tidak seberapa, dan gubernur tidak mengikuti acara itu secara utuh, tapi sudah ada keinginan untuk mengajak bersama. Menurut saya ini sebuah langkah maju lah gitu. Tapi ini nggak mungkin dibiarkan terus-menerus. Saya takutnya kalau ini dibiarkan terus-menerus, juru kunci abadi di Pulau Sumatera ini makin lama makin melekat. Hari ini akumulasi pertumbuhan ekonomi dari Q1 ke Q2 untuk zona Pulau Sumatera, Sumatera Barat itu juru kunci. Di bawah dari bukan Bengkulu, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung itu pertumbuhan ekonominya secara akumulatif dari Q1 sampai Q3 3,95. Sementara Sumatera Barat itu dari Q1 sampai Q3 itu 3,94. Jauh di bawah rata-rata regional dan lebih jauh lagi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang kalau saya melihat ini tidak mengkhawatirkan sebetulnya gitu. Ya, mengkhawatirkan ya Ji, tapi apakah harga mati untuk menggrade ekonomi, dinamika ekonomi Sumatera Barat itu adalah pemimpin? Tidak. Harga mati kah? Tidak juga gitu. Sepanjang bisa dikolaboratifkan, lalu diajaklah pihak-pihak yang bisa untuk menggerakkan ekonomi. Ini pertanyaan sederhana. Pernah ndak antara ranah dengan rantau ini diajak duduk bersama? Ba acara oleh kala ciko kondisi kampung wa. Kan banyak orang-orang Nggak ada duduk bersamanya ketika meresmikan pameran, meresmikan paguyuban. yang duduk dibutuhkan bersama. Sumatera Barat tuh sekarang action. Action. Action itu yang dibutuhkan. Kalau Sumber memang ranah butuh itu action. peduli dengan kampung, yuk pulang kita bangun. Apa susahnya bagi orang Sumatera Barat yang banyak jadi pengusaha bikin pabrik pengolahan saus misalnya, pengolahan tepung dan yang lain-lain. Apa susahnya? Cuma mereka tuh diajak pendak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita pun di dalam juga harus berbenah, jujur aja. Apakah betul Sumatera Barat ini ramah terhadap investasi? Menurut saya enggak. Enggak, betul. Karena saya punya contoh yang cukup banyak, berapa banyak penolakan terhadap investasi. Dan ini menjadi sebuah stigma yang Nggak sangat ada jelek. berani pemerintah di daerah Sumatera Barat ini bilang
negeri Sumbar, datanglah investor, kami ramah, nol biaya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada. Karena no di Minang kan aja leh. Itu dia. Membantai orang dari hasil Itu dia. aja. Kayak Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini dalam menawarkan sebuah potensi lebih cenderung langsung babi liak gadang, indak babi liak ketek terlebih dahulu. Sehingga ketika kayu indak bakabe dibawa ke tengah gelanggang, tentu masih rak. Dengan kondisi kekinian Ji, dan sampai 2026 atau 2007 sebagai wartawan yang sering meliput tentang perekonomian yang bisa dikatakan expert di pemberitaan ekonomi, optimis nggak? Optimis harus lah ya. Kita kan nggak mungkin juga ingin negeri. Sekali pesimis lah, kondisinya kayak gini apa pula perlu optimis. Ya, sebetulnya upaya untuk bangkit ada, bisa. Contoh ya, TKD boleh saja terpangkas 2,6 triliun, tapi jangan lupa di balik itu ada guyuran dari dana pusat masuk ke Sumatera Barat 10 triliun lebih melalui MBG. Kenapa MBG ini tidak dimaksimalkan? Coba hitung berapa MBG yang jalan baru di Sumatera Barat. Yang memaksimalkan MBG kan yang meleset dari MBG aja. Nah, masalah keracunannya aja yang lebih banyak munculnya, tapi dampaknya berapa banyak anak-anak yang dapat itu, berapa banyak terbuka lapangan pekerjaan gitu. 10 triliun loh dana MBG itu untuk Sumatera Barat di tahun 2025. Kemarin dalam rakor pimpinan BI mengatakan ini 1,5% bisa didongkrak dengan MBG. Realisasikanlah MBG ini. Nah, kenapa nggak direalisasikan? Oke Ji, sebuah bincang-bincang menarik dan terima kasih atas waktu yang sangat luar biasa dari Haji di Top 100 Channel. Oke. Kita hanya merangkum dan kita hanya bincang-bincang, tidak ada host, tidak ada apanya. Yang penting ini sebuah solusi, tidak menjustifikasi dari persoalan yang ada. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Top 100 Channel kita akhiri dengan Haji to Fly. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ji.